Menantu Super. Bab 1761-1770. Bab 1761. Melihat tubuh Han Sanqian yang bertelanjang dada, Wang Ximin tiba-tiba merasakan sedikit rasa malu di wajahnya yang marah. Dia berpura-pura tenang dan berkata dengan marah, aku tidak menyangka kamu bukan hanya orang sakit, tapi juga seorang eksibisionis. Han Sanqian tidak bisa berkata-kata dan melepas bajunya karena Lin Long memberitahunya bahwa jantung klan naga ada di tubuhnya, dan menyerap energi dengan sangat cepat di dunia Bafang. Saat ini, tubuh Han Sanqian sangat lemah, jadi begitu hati naga menyerap energi, itu akan kelebihan beban. Han Sanqian melepas bajunya untuk berlatih, yang bisa lebih bermanfaat baginya. MS Wang, ini kamarku. Aku ingin istirahat. Bukankah normal melepas bajuku? Tapi kamu, menerobos masuk ke kamarku di malam hari, sepertinya melanggar aturan kan? Han Sanqian menjelaskan tanpa daya sambil mengenakan pakaiannya, melepas bajunya. Bah, ini rumahku. Aku, Wang Ximin, bisa pergi kemanapun aku mau. Apakah giliranmu yang mengurusnya? Kamu jelas-jelas seorang eksibisionis. Kamu masih ingin menyalahkanku? Teriak Wang Ximin dengan marah. Han Sanqian tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Mengapa dia membuang waktu berbicara dengan orang seperti itu? Dia mengangguk, dimengerti. Lalu apa tujuan Nona Wang datang ke ruangan ini? Aku ingin kamu meminta maaf kepadaku karena makan hari ini, jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Setelah Wang Ximin selesai berbicara, dia langsung mengangkat pedangnya dan menunjuk dengan marah ke arah Han Sanqian. Han Sanqian berkata, apakah ini hanya masalah sepele? Oke, Sanqian ceroboh hari ini dan banyak menyinggung wanita muda malam ini. Tolong jangan khawatir tentang kesalahan orang lain. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian meminta maaf dengan sikap tenang. Apakah ini akhirnya? Wang Ximin mengangkat sudut matanya dan mengangkat alisnya. Han Sanqian tertegun dan bertanya dengan lembut, Nona Wang, apa lagi yang Anda inginkan? Melihat nada ramah Han Sanqian, Wang Ximin tersenyum bangga, tentu saja saya harus berlutut dan meminta maaf. Apa identitas Anda? Apakah Anda layak berdiri bersama saya dan meminta maaf? Wajah Han Sanqian menjadi dingin. Dia tidak ingin lagi mengenalnya, jadi dia mengambil inisiatif untuk mundur beberapa langkah dan meminta maaf padanya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menendang hidung dan wajahnya semakin banyak. Berlebihan. Pria itu berlutut ke langit dan bumi, dan kepada orang tuanya. Saya sudah meminta maaf, dan saya berharap Nona Wang berhenti, kata Han Sanqian dingin. Bah, apakah kamu dianggap laki-laki? Wang Ximin mengumpat dengan nada menghina, lalu berkata dengan dingin, menurutku kamu terlihat seperti seorang kasim. Istri saya secara alami tidak tahu apakah saya laki-laki atau bukan. Saya tidak tertarik menjelaskannya kepada Anda, dan itu tidak perlu, kata Han Sanqian. Kamu tidak tertarik untuk menjelaskan, dan aku belum tertarik untuk mendengarnya. Kamu adalah seorang pria hermafrodit, dan siapapun yang menjadi istrimu akan sial selama 8 kehidupan. Setelah mendengar kata-kata Han Sanqian, dia tanpa sadar aku benar-benar berpikir bahwa Xiao Tao adalah istri Han Sanqian, dan aku sangat kasihan pada wanita itu, dia sangat cantik, tapi dia berakhir dengan pria yang tidak berguna. Hei, sayang sekali istrimu menikah dengan pecundang sepertimu. Kalau aku jadi dia, lebih baik aku mati saja. Han Sanqian mencibir dan memikirkan Su Yingxia lagi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, benarkah? Tapi sayang sekali kamu bukan dia. Pada saat ini, di ruang utama rumah utama, setelah makan makanan vegetariannya, Wang menyalakan sebatang dupa dan memejamkan mata untuk beristirahat. Mereka makan bersama, tetapi setiap malam, Wang Dong datang untuk memberi penghormatan kepada ayahnya setelah makan malam. Donger, duduklah. Tuan Wang tidak membuka matanya, dia hanya melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Wang Dong duduk. Wang Dong mengangguk dan duduk di samping dengan patuh. Miner sudah berumur 20 tahun ini kan? Kata Tuan Wang. Wang Dong mengangguk, tahun ini sudah 21. Tuan Wang tersenyum tipis, dalam sekejap, dia telah mencapai usia menikah, dan itu bagus,
tetapi apakah dia telah bertunangan dengan orang lain? Ketika Wang Dong membicarakan hal ini, dia merasa sedih. Meskipun gadis Simin ini sangat tampan, dia sangat disengaja dan selalu suka menggunakan pedang dan senjata. Sebelumnya, dia memiliki beberapa pria bangsawan dengan latar belakang keluarga baik yang datang untuk melamar. Tapi tidak ada orang yang tidak dipukuli dan melarikan diri. Ayah, Donger masih mencari menantu yang baik. Kalau begitu hilang, itu bagus. Ayah, bagaimana kamu mengatakan ini? Ayah memiliki calon yang baik di hatinya. Jika Miner bisa menikah dengannya, Miner akan dianggap sebagai anggota bangsawan keluarga Wangku. Kita juga bisa memanjat naga dan mengikuti burung phoenix. Kita memiliki masa depan yang cerah. Tuan Wang berkata dengan gembira. Jalan. Meskipun Wang Dong sedikit tidak senang setelah mendengar ini, dia tahu bahwa lelaki tua itu tidak pernah menyukai Simin sebagai cucunya. Karena hanya anak laki-laki yang memiliki kesempatan untuk meneruskan keluarga Wang, dia tidak pernah terlalu peduli pada Simin. Namun setelah ibu Simin meninggal saat melahirkan untuk melahirkan Simin, Wang Dong tidak pernah mencari hubungan baru, ia menjadi ayah sekaligus ibu, dan menganggap Simin sebagai biji matanya. Namun tak lama kemudian, Wang Dong merasa lega bahkan sedikit bersemangat, karena perkataan ayahnya benar-benar membuatnya sangat bersemangat. Menantu laki-laki yang bisa membawa keluarga Wang ke puncak adalah hal yang didambakan Wang Dong. Wang Dong sangat mencintai mendiang istrinya dan tidak mau mengkhianatinya, jadi dia harus menemukan sesuatu untuk dipercaya. Rezekinya adalah masa depan keluarganya. Selama beberapa dekade terakhir, dia telah belajar keras dan merekrut orang bijak, dengan tujuan memperkuat kekuasaan keluarga Wang, dan memilih menantu adalah prioritas utamanya. Sekarang, ketika dia mendengar ada calon yang cocok, mata Wang Dong tiba-tiba berbinar, Ayah, apakah Anda punya calon yang cocok? Bab 1762. Tuan Wang tersenyum riang, ya, ini adalah kaisar yang ditakdirkan, dan dia memiliki aura yang luar biasa. Sejak pertama kali saya melihat pria ini, saya tahu bahwa begitu putra ini melompati gerbang naga, dia akan menjadi pria di surga. Ketika saatnya tiba, kita akan bertemu lagi. Jika Anda mengatakan Anda ingin menjadi keluarga terbesar di kota Tianhu, bahkan jika Anda bersaing dengan 3 keluarga besar untuk mendapatkan dewa sejati, apa salahnya? Ketika dia mendengar ini, seluruh tubuh Wang Dong sedikit gemetar karena kegembiraan. Keluarga terbesar di Tianhu, itulah impian yang telah diperjuangkan Wang Dong sepanjang hidupnya, tetapi sekarang, mimpi itu sudah dalam jangkauan, bagaimana mungkin dia tidak menjadi bersemangat? Lebih penting lagi, menjadi setenar 3 keluarga besar, mendominasi segala penjuru, dan bersaing memperebutkan posisi dewa sejati, ini adalah kehormatan tertinggi yang membuat Wang Dong gemetar saat mendengarnya. Ayah, apakah benar ada orang seperti itu? Wang Dong hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Siapa lagi di dunia Bafang yang memiliki kemampuan seperti itu? Ayah, apakah kamu berbicara tentang tuan muda di puncak Blue Mountain? Wang Dong juga baru-baru ini mendengar rumor dari luar bahwa Blue Mountain Top sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan kekuatannya sendiri. Mungkinkah ide ayahnya adalah menikahi Blue Mountain Top dan mengandalkan mereka untuk menghidupi keluarga Wang? Tapi kecil kemungkinannya. Meski gadis Simin ini memang tampan, namun dilihat dari latar belakang keluarga Wang, dia masih belum memenuhi syarat untuk layak menjadi puncak Blue Mountain. Yang terpenting apa yang dikatakan ayahnya adalah bahwa anak ini adalah putra surga yang bangga, dan dia bisa setenar 3 keluarga besar, artinya orang tersebut tidak bisa menjadi anggota dari 3 keluarga besar, dan Wang Dong semakin tidak bisa memahaminya. Dia juga memiliki banyak teman, tetapi untuk sementara dia benar-benar tidak dapat memikirkan sebuah keluarga dengan bakat muda seperti itu yang dapat membawa perubahan yang menggemparkan pada keluarga Wang. Apakah Tuan Muda di puncak Blue Mountain pastilah dewa yang sebenarnya? Tuan Wang tersenyum menghina. Dewa sejati Blue Mountain tidak punah, jadi secara alami tidak mungkin melahirkan dewa sejati yang baru, apalagi memperjuangkan dewa sejati. Meskipun Tuan Muda di puncak Blue Mountain memang berstatus tertinggi dan bisa dianggap sebagai orang yang benar, itu tergantung dengan siapa dia dibandingkan. Dibandingkan dengan dia, apa yang dilakukan Tuan Muda di puncak Blue Mountain? Maksud gunung? Itu hanya kentut.
Tuan Wang mencibir. Mendengar hal tersebut, otak Wang Dong hampir meledak. Ayahnya selalu menjadi orang yang tegas, apalagi orang yang meremehkan dirinya sendiri. Jika dia bilang dia tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di puncak Blue Mountain, dia pasti tidak bisa. Membandingkan. Ayah, tolong berhenti berpura-pura dan katakan saja padaku secara langsung, oke? Wang Dong berkata dengan tidak sabar. Anakku, matamu kotor. Anak ini tepat di depanmu, tapi jauh di cakrawala. Wang Dong berpikir sejenak tetapi tidak menyangka siapa orang itu. Semua orang di kota Tianhu tahu segalanya tentang dia dan tidak melihat siapa yang memiliki bakat luar biasa. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening, ayah, kamu tidak mengatakan bahwa saudara Qin membawa. Itu Han San Qian. Tuan Wang memotongnya dan berkata dengan tegas. Han San Qian. Mendengar nama ini, Wang Dong disambar petir, dan seluruh pikirannya tiba-tiba menjadi kacau. Han San Qian. Apakah itu pemuda yang kelihatannya sakit parah? Apakah itu Tuan benar? Lelucon yang luar biasa. Di mata Wang Dong, Han San Qian hanyalah seekor ayam sakit yang bisa jatuh kapan saja. Qin King Feng tidak memiliki status di Sekte Wushu, jadi dia tidak punya pilihan dalam merekrut murid. Dia hanya bisa memilih sampah yang tidak diinginkan orang lain. Ini adalah posisi Wang Dong terhadap Han San Qian. Kok di mata ayahnya, Han San Qian bisa menjadi yang asli, bahkan sebanding dengan tuan muda di puncak Blue Mountain? Dengan senyuman tersanjung, Wang Dong berkata dengan lembut, ayah, meskipun kamu tidak terlalu menyukai Simin, kamu tidak perlu mencari seseorang untuk membuat alasan untuk menikahkannya, kan? Tidak peduli apa, aku akan melakukannya minta Simin untuk berperilaku lebih baik di masa depan. Jangan macam-macam denganmu jika kamu tidak bercanda. Tuan Wang menutup matanya dengan marah, berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarah di dalam hatinya, dan berkata dengan lembut, apakah saya begitu kejam di mata Anda? Donger tidak bermaksud begitu, tapi kamu terlalu banyak bercanda denganku. Bagaimana Han San Qian bisa menjadi yang asli? Dia hanya bakat yang tidak berguna, ayah. Dia ingat putrinya sangat nakal di meja makan, tetapi Han San Qian sangat terkejut sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, seperti pengecut Wang Dong tidak dapat menghubungkan orang seperti itu dengan kejeniusannya yang sebenarnya. Ledakan. Tuan Wang menepukkan telapak tangannya ke atas meja, memekakkan telinga, bingung, Anda benar-benar bingung. Bagaimana tubuh dewa sejati bisa dilihat sekilas oleh tubuh fana Anda? Keluarga Wang suatu hari nanti akan dihancurkan oleh orang biasa-biasa saja seperti Anda. Keluar dari sini. Aku tidak ingin melihatmu. Wang Dong berani pergi setelah dimarahi. Dia jarang melihat lelaki tua itu begitu marah. Bahkan jika dia tidak menaatinya dan kawin lari dengan Ibu Simin, lelaki tua itu tidak pernah begitu marah. Ayah, aku salah. Aku buta. Aku hanya akan mendengarkan pengaturanmu, oke? Wang Dong dimarahi dan tidak berani pergi. Mendengar apa yang dikatakan Wang Dong, Tuan Wang merasa sedikit lega. Dia kembali menatap Wang Dong dan duduk lagi. Han San Qian memiliki aura seorang raja di dalam dirinya. Sulit bagi orang luar untuk memeriksanya, tetapi saya telah dikenai ke sekolah menengah. Anda dapat melihatnya sekilas melalui petunjuk orang. Saya telah menjalani seluruh hidup saya dan tidak ada orang lain yang dapat memiliki nafas raja seperti ini kecuali Tuhan yang benar. Anakku, apakah kamu mengerti? Wang Dong mengerutkan kening, jadi malam ini, ayah, maukah kamu mengundangnya ke permainan catur? Tepat. Tuan Wang mengangguk, guru pernah mengajari saya permainan catur hidup dan mati menurut kitab surga, dan mengatakan kepada saya bahwa orang yang dapat memecahkan permainan catur haruslah raja yang datang dan melihat ke bawah. Di dunia. Berbicara tentang ini, Wang Dong bingung, apakah catur masih bisa dimainkan? Di matanya, Heizi pasti kalah, dan tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi bagaimana dia bisa memecahkan situasi tersebut? Catur itu ibarat kehidupan, dan hidup itu ibarat catur. Orang awam melihat catur, sehingga terjebak di dalamnya, dan tidak mampu melepaskan diri dari cara memecahkan catur. Namun sebagian orang melihat kehidupan, dan memikirkan tentang kehidupan. Jadi kehidupan dan kematian adalah catur, dan hidup adalah kematian adalah kehidupan.
Anakku, inilah obsesimu, kata Tuan Wang lembut. Wang Dong mengangguk dengan berat, ayah, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Setelah keluar dari sayap, Wang Dong mulai kembali untuk mengambil hadiah pertunangan. Untuk menantu barunya, Wang Dong bahkan menghabiskan banyak uang. Kemudian, dia membawa pelayannya untuk membawa barang-barang dan bersiap untuk melamar. Tapi begitu dia sampai di koridor, tapi mendengar suara berisik dari ruang tamu, dia bergegas. Di rumah Han Sanqian, Wang Ximin menunjuk pedangnya dengan marah, ayam yang sakit, izinkan saya mengatakannya untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan berlutut atau tidak? Aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kali. Aku sudah meminta maaf. Jangan memikirkan hal lain. Oke, ayam yang sakit, kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam dengan pedang. Sayang sekali buah persik kecilmu yang cantik akan membuat janda lain di dunia ini mulai sekarang. Setelah minum dengan suara dingin, Wang Ximin mengangkat tangannya pedang dan ayo. Berhenti. Pada saat ini, Wang Dong bergegas masuk, membuka tangan Wang Ximin dengan telapak tangan, dan seluruh tubuhnya sedingin es. Ximin, kamu main-main lagi. Bab 1763. Ayah. Melihat Wang Dong menghentikannya, Wang Ximin menghentakkan kakinya dengan marah. Dia tidak bisa membunuh Han Sanqian dan tidak bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Aku benar-benar tidak mengerti ayah, kenapa ayah selalu membela ayam yang sakit ini? Ayah sudah memberitahuku sejak kecil bahwa yang paling kamu benci adalah sampah semacam ini. Wang Dong mengabaikannya, berbalik dan memandang Han Sanqian, dengan nada meminta maaf berkata, Tuan Han, gadis kecil itu nakal dan sedikit ceroboh. Apakah kamu baik-baik saja? Han Sanqian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih Tuan Wang atas perhatian Anda. Sanqian bukanlah masalah besar. Namun, Tuan Wang harus lebih mendisiplinkan Nona Wang jika dia seperti ini. Jika tidak, saya sangat khawatir bahwa Nona Wang tidak akan bisa menikah di masa depan. Mendengar kata-kata Han Sanqian, Wang Ximin sangat marah, kamu bajingan, apa yang kamu bicarakan? Apakah saya bisa menikah? Hanya dengan lambaian tangan, banyak pemuda dan pemudi akan berbaris di depan rumah saya. Bisakah aku menikah? Itu kamu pecundang. Siapapun yang ingin menikah denganmu akan menjadi orang yang tidak beruntung selama 8 kehidupan. Han Sanqian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya memberikan pendapatnya sendiri. Bagaimanapun, Wang Ximin sangat ceroboh dan kasar. Ximin, apa yang kamu bicarakan? Wang Dong memandang Wang Ximin dengan aneh. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Wang Ximin menoleh ke satu sisi dan berkata tidak yakin. Wang Dong menghela nafas dan berjalan ke arah Wang Ximin dalam beberapa langkah. Putri, kamu tidak boleh berbicara tentang dirimu seperti ini, mengerti? Kacau sekali, aku memarahi Han Sanqian yang pantas mati, kata Wang Ximin. Wang Dong menggelengkan kepalanya, kamu berbicara tentang dirimu sendiri, Ximin. Aku sudah memikirkannya. Kamu tidak muda lagi, dan inilah waktunya untuk mencari keluarga. Setelah berbicara, Wang Dong melambaikan tangannya, dan beberapa pelayan di luar pintu masuk dengan hormat membawa tumpukan hadiah permata. Wang Ximin terpesona melihat segala jenis harta karun dan barang langka, hampir semuanya merupakan milik keluarga Wang yang terkenal, termasuk ginseng hidup yang paling berharga sekalipun. Ayah, apa yang kamu lakukan? Wang Ximin bertanya dengan rasa ingin tahu. Segera setelah semuanya diselesaikan, Wang Dong berkata kepada Han Sanqian, Tuan Han, meskipun putri saya galak, karakternya tetap baik. Saya yakin apa yang terjadi hari ini hanyalah kesalahpahaman. Inilah 10 orang yang paling berharga di rumah besar ini. 2 harta, selama kamu bersedia mengangguk dan menikahi putriku, benda-benda ini akan menjadi hadiah pertunangan. Mendengar hal tersebut, Wang Ximin hampir gila. Dengan 12 harta benda yang ada di istana, apakah ayahnya menjual wanitanya atau menikahi putrinya? Terlebih lagi, dia masih menjual dia dengan harga murah kepada Han Sanqian, seorang pecundang. Setelah Han Sanqian terkejut, dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Tuan Wang, Anda terlalu banyak bercanda dengan Sanqian. Seperti yang dikatakan wanita muda itu, saya hanyalah seorang pemuda yang sakit. Bagaimana Hede bisa menikahi seorang wanita muda?
tubuh yang kaya. Terlebih lagi, Han Sanqian sudah punya istri. Saya tidak berharap Simin menjadi istri Tuan Han. Selama Tuan Han mau, tidak apa-apa menjadi selir. Wang Dong berkata cepat. Ketika Han Sanqian mendengar hal tersebut, ia tetap bertekad. Meskipun dunia Bafang sangat terbuka tentang masalah 3 istri dan 4 selir, dalam hati Han Sanqian, hanya ada Su Yingxia dalam hidup ini, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk itu. Yang kedua, kebaikan Tuan Wang memang tidak sebanding dengan 3.000. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia melirik ke arah Wang Simin, yang akan meledak amarahnya. Lagi pula, saya tidak ingin Nona Wang mati, jadi Tuan Wang, tolong ambil kembali hidupmu. Apa hubungannya ini dengan kematian Simin? Wang Dong tidak mengerti. Namun perkataan Han Sanqian terdengar sangat kasar di telinga Wang Simin, karena dia baru saja mengatakan bahwa dia lebih baik mati jika menikah dengan Han Sanqian. Dia mengucapkan kata-kata itu, tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa ayahnya tiba-tiba memperlakukannya seperti dewa wabah, bahkan mendorong dan memberi. Anda bahkan bisa menjadi selir Anda sendiri. Dia adalah wanita tertua yang bermartabat dari keluarga Wang, belum lagi Han Sanqian, bahkan keluarga pertama di kota Tianhu pun tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Ayah, jika ayah ingin aku menikah dengan pria sakit seperti dia, maka aku lebih baik mati. Wang Simin mengertakkan gigi dan menatap Han Sanqian. Oke, ayah tidak keberatan, tapi jika kamu mati, itu pasti hantu keluarga Han. Kata Wang Dong tegas. Mendengar hal tersebut, Wang Simin memandang Wang Dong dengan tidak percaya. Sejak kecil, ayahnya sangat menyayanginya. Apapun yang dia lakukan, dia tidak akan pernah memarahinya. Justru karena itulah Wang Simin yang sejak kecil kurang percaya diri selalu melakukan hal-hal nakal untuk menarik perhatian ayahnya. Tapi yang tidak kusangka adalah hari ini ayahku lebih baik mati demi ayam yang sakit. Oke, aku akan mati untukmu sekarang juga. Mata Wang Simin berkaca-kaca dan patah hati. Dia berbalik dan mengambil pedang untuk bunuh diri di lehernya. Wang Dong mengangkat tangannya dan menghempaskan pedangnya darinya, lalu menamparkan wajah Wang Simin dengan keras, kamu telah membuat cukup banyak masalah, kemarilah, bawa wanita itu kembali ke rumah. Dia tidak diizinkan keluar tanpaku memesan. Wang Simin menyentuh wajahnya yang sakit dan bengkak dan terus menatap Wang Dong dengan kebencian sebelum dibawa keluar kamar oleh pelayannya. Wang Dong memandang Han Sanqian saat ini dan berkata, Tuan Han, saya permisi dulu. Han Sanqian mengira masalahnya sudah selesai. Keesokan paginya dia bangun pagi-pagi sekali karena hendak mencari Pangu. Bab 1764. Mereka bertiga tiba di istana dan mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Dong. Anehnya, Wang Dong setuju dengan sangat sederhana dan mengirim seseorang untuk memberi mereka bertiga sejumlah uang. Namun, begitu dia sampai di depan pintu istana, Han Sanqian mengerutkan kening. Para penjaga di gerbang kota kemarin berdiri di sana sekarang, masing-masing dengan senyum garang di wajah mereka, memandangi 3.000 orang Han. Tampak jelas bahwa pihak lain bukanlah orang baik. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, Qin Qingfeng bergegas masuk untuk mencari Wang Dong. Setelah beberapa saat, Wang Dong keluar, tetapi setelah melihat ke arah Han Sanqian, dia berkata kepada kepala penjaga Zhuang Hu, ketiga orang ini, sebelum mereka keluar dari keluarga Wang saya, mereka semua adalah tamu keluarga Wang saya. Jika Anda berani main-main, jangan salahkan saya, Wang, karena kejam. Han Sanqian tersenyum masam, sebaliknya, saat kita keluar istana, itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Wang, kan? Wang Dong tersenyum lembut, Tuan Han, Anda benar-benar pintar. Han Sanqian tidak hanya pintar, tetapi dia bahkan dapat berpikir bahwa Wang Dong pasti menelpon Zhuang Nu dan yang lainnya. Tujuannya tentu saja untuk memaksanya menikah dengan Wang Simin, meskipun dia tidak dapat menebak mengapa Wang Dong bersikeras untuk membiarkannya menikah. Wang Simin, tapi bagaimanapun juga, dia tidak akan menyetujui pernikahan ini. Saudara Wang, apa yang kamu? Qin Qingfeng memandang Wang Dong dengan bingung. Saudara Qin, saya melakukan ini dengan niat baik. Selama Sanqian bersedia menjadi menantu keluarga Wang saya dapat menjamin bahwa tidak ada seorang pun di kota Tianhu yang berani menghalangi jalan Anda, tetapi juga, saya 12 harta keluarga Wang, aku akan memberimu banyak uang. Wang Dong berkata dengan lembut.
Setelah mendengar ini, Qin Qingfeng sangat bersemangat. Dia menarik Han Sanqian dan berkata, "Sanqian, terima kasih kepada saudara Wang, dia sangat menghargai Anda. Nona Simin, Anda juga melihatnya kemarin. Meskipun emosi Anda agak sulit diatur dan disengaja, kamu tidak bisa. Dia tampak seperti peri, belum lagi, ada 12 harta karun keluarga Wang yang terkenal. Jika kamu mendapatkan ini, kamu akan mendapat masalah. Kami tidak akan kehilangan uang dalam kesepakatan ini." Han Sanqian menggelengkan kepalanya dengan tegas, "Saya tidak akan menikahi Nona Wang. Saya milik hati saya." 3.000, kamu bingung. Tuan Wang adalah keluarga besar di kota Tianhu. Jika dia membantumu, kamu akan tumbuh lebih cepat, tahu? Kata Qin Qingfeng. Han Sanqian masih menggelengkan kepalanya, bahkan jika Anda memberi saya emas dan perak, saya tidak akan pernah mengkhianatinya. Tuan, kembalilah. Melihat Han Sanqian kembali ke istana, Wang Dong sangat puas. Dia berpikir bahwa meskipun Han Sanqian keras di bibir, dia mulai menyerah di dalam hatinya. Dia tersenyum lembut dan mengikutinya kembali ke dalam rumah. Tapi yang tidak disangka Wang Dong adalah setelah Han Sanqian kembali ke rumah, dia mengabaikannya sama sekali dan langsung kembali ke kamar tamu untuk beristirahat. Wang Dong tidak terburu-buru, selama Han Sanqian terjebak di sini, cepat atau lambat dia akan setuju. Oleh karena itu, setelah mengirimkan beberapa pelayan untuk mengawasi Han Sanqian, Wang Dong tidak terlalu mengganggu Han Sanqian. Sore harinya, Han Sanqian keluar, dan beberapa pelayan langsung menjadi gugup. Han Sanqian tersenyum, "Apa? Mungkinkah aku tidak bisa pergi menemui calon pengantinku?" Setelah mendengar ini, beberapa pelayan melonggarkan kewaspadaan mereka dan mengikuti Han Sanqian sampai ke kamar kerja Wang Ximin. Setelah tiba di kamar kerja Wang Ximin, pelayan yang mengikuti Han Sanqian bertukar kata dengan pelayan yang menjaga pintu. Pihak lain dengan cepat membuka pintu, dan Han Sanqian masuk ke kamar dan tidak bisa menahan senyum. Ini bukan kamar kerja seorang gadis, ini jelas merupakan ruang senjata. Berbagai senjata ditempatkan di mana-mana di dalam ruangan, bahkan sebuah pisau besar yang panjangnya lebih dari 1 meter tergantung di samping tempat tidurnya. Melihat Han Sanqian masuk, Wang Ximin segera menghunus pedangnya, "Kamu ayam sakit, kenapa kamu datang ke rumahku?" "Haha, ayahmu memintamu untuk menikah denganku, dan aku setuju, jadi tentu saja aku datang untuk menikahimu." Han Sanqian memiliki sedikit senyum di wajahnya. Setelah mendengar ini, beberapa pelayan dengan bijak mundur dan menutup pintu. Wang Ximin merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. "Ayam yang sakit, aku peringatkan kamu, jika kamu berani menyentuhku, aku akan segera membunuhmu." Han Sanqian tersenyum dan melihat semua pelayan keluar. Saat ini, dia berkata dengan serius, "Jangan khawatir, aku tidak tertarik padamu, meskipun kamu telanjang di tempat tidur, aku datang kepadamu karena aku ingin membuat sepakat dengan kamu. Apakah Anda tidak tertarik melepas pakaian dan berbaring di tempat tidur?" Bagi Wang Ximin, kalimat ini sungguh memalukan dan merupakan penghinaan besar. Apakah ini merendahkan diri sendiri? Namun, dia lebih prihatin dengan bagian kedua dari kata-kata Han Sanqian, "Kesepakatan macam apa yang bisa saya buat dengan ayam yang sakit seperti Anda? Apakah Anda layak? Aku tidak ingin menikah denganmu, dan kamu tidak ingin menikah denganku. Bagaimana kalau kamu mengajakku keluar dan melarikan diri?" Kata Han Sanqian. "Mengapa saya harus membantu Anda?" Wang Ximin berkata dengan dingin. "Kamu tidak perlu membantuku, tetapi jika aku tinggal bersama keluarga Wang selama 1 hari, ayahmu tidak akan menyerah untuk membiarkanmu menikah denganku. Jadi, jika kamu membantuku, kamu juga membantu dirimu sendiri," kata Han Sanqian. Wang Ximin berpikir sejenak dan mengangguk, "Baiklah, saya berjanji, ada ruang alkimia di rumah saya. Ada jalan rahasia di sana. Kita bisa melarikan diri dari sana. Apalagi, ada banyak hal baik di sana, yaitu bisa dibeli dengan harga murah." "Dasar ayam sakit." Han Sanqian mengerutkan kening, "Apakah kamu begitu baik?" Pada saat ini, bibir Wang Ximin secara tidak sengaja melengkung membentuk cibiran, yang sangat dingin hingga membuat Anda terengah-engah. Bab 1765. Lewat tengah malam, penjaga di luar pintu mengira Han Sanqian dan Wang Ximin sudah menikah, sehingga mereka melonggarkan kewaspadaannya.
Selain itu, hari sudah larut malam, bahkan beberapa penjaga bahkan saling tertidur. Wang Ximin dengan terampil memimpin Han Sanqian dan diam-diam berlari keluar dari lubang gelap di samping tempat tidur di rumah. Han Sanqian tahu bahwa Wang Ximin mungkin sering dikurung, dan kemudian dia sering menyelinap keluar. Setelah kembali ke ruang tamu dan membangunkan Qin Qingfeng dan Xiao Tao, mereka berempat diam-diam pergi ke ruang alkimia keluarga Wang di bawah naungan malam. Di dunia Bafang, sebagian besar keluarga kaya memiliki ruang alkimia sendiri, yang digunakan untuk memurnikan ramuan khusus untuk latihan spiritual. Tak terkecuali keluarga Wang, ruang alkimianya cukup luas. Selain ruang material yang berisi berbagai macam material, di sebelahnya juga terdapat ruang alkimia utama yang khusus digunakan untuk alkimia. Ruang alkimia sangat besar, dengan tungku hitam di tengahnya, dan beberapa jendela tungku di sekelilingnya tempat Anda dapat melihat lampu merah berputar-putar di dalam tungku. Wang Ximin mendapat ide, sedikit senyuman jahat muncul di sudut mulutnya, berdiri dan membuka semua botol pil di sebelahnya, lalu menghitung mundur beberapa pil, meletakkannya di telapak tangannya, dan berkata kepada Han Sanqian, "Jangan bilang aku tidak menjagamu. Nuo, itu semua adalah harta pribadi ayahku." Han Sanqian mengerutkan kening, "Apakah kamu baik sekali?" Wang Ximin mengerutkan kening, "Jangan menarikku ke bawah. Aku hanya ingin memberimu beberapa manfaat, sehingga kamu dapat memiliki tubuh yang bagus dan melarikan diri jauh. Jangan kembali ke dekatmu untuk menyakiti wanita ini. Niat baikku hanyalah hati dan paru-paru keledai. Jika kamu menginginkannya, aku tidak akan menyerahkannya. Aku memberikannya kepadamu." Qin Qingfeng menghampiri Han Sanqian saat ini dan berkata dengan lembut, "Sanqian, Wang Dong adalah master terkenal di Tianhu. Dia memiliki banyak barang langka dan langka, jadi ramuan yang dia saring jauh lebih baik daripada botol giok hijau Wushu Sekte. Bahkan lebih baik lagi, karena Nona Wang sangat baik, terima saja." Han Sanqian sedikit mengernyit. Dia sebenarnya ragu Wang Ximin akan berbaik hati meningkatkan ramuannya. Bagaimanapun, dia selalu menindas dan mempermalukannya, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba berubah emosi? Namun alasan yang diberikan oleh Wang Ximin menghilangkan keraguan Han Sanqian, ditambah dengan perkataan Qin Qingfeng, Han Sanqian sangat ingin memulihkan tubuhnya dan sedikit terguncang saat ini. Qin Qingfeng tersenyum meminta maaf dan berkata kepada Wang Ximin, "Nona Wang, anak Sanqian ini tidak pandai berbicara. Saya minta maaf atas namanya. Obat ini." Wang Ximin memandang Han Sanqian dengan dingin, lalu mengulurkan tangannya, tepat ketika Qin Qingfeng hendak mengambilnya, dia membuka tangannya dengan lembut, dan pil itu segera jatuh ke tanah. Wajah Han Sanqian menjadi gelap. Wang Ximin menjelaskan bahwa ini adalah penghinaan baginya. Namun, Qin Qingfeng buru-buru membungkuk untuk mengambil semua pil untuk Sanqian, dan kemudian menyerahkannya kepada Han Sanqian dengan siku tegang. Kedatangan Han Sanqian memberi isyarat padanya untuk tidak berpengetahuan seperti Wang Ximin. Han Sanqian meminum ramuan itu, dan ada lebih dari selusin pil dengan warna berbeda. Dia melirik ke arah Wang Ximin. Meskipun jelas ada sedikit tanda menghindar di matanya, Han Sanqian terlalu bersemangat untuk pulih. Bagaimanapun, klan Pangu tepat di depannya. Su Yingxia tepat di depannya. Dia sangat merindukan Su Yingxia sehingga dia memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Melihat Han Sanqian meminum semua obatnya, mata Wang Ximin dipenuhi dengan rasa bangga dan sedikit kekhawatiran, tapi itu hanya sekilas. "Oke, ayo pergi," kata Qin Qingfeng saat ini. Wang Ximin mengangguk, dan setelah mengobrak-abrik lemari obat di dinding timur beberapa saat, dia menarik laci obat kiri atas. Kemudian di bawah sudut barat, terdengar suara agak teredam, dan ada bukaan rahasia berbentuk persegi seukuran dari orang dewasa ditampilkan di sudut tersembunyi dinding. Setelah sekelompok orang masuk melalui pintu masuk rahasia, mereka memasuki terowongan yang sangat panjang. Setelah menyeberang setengah mil, tiba-tiba ada cahaya di depan. Berjalan sekitar setengah mil lebih jauh, ada pintu keluar di atas kepala kami. Kota Tianhu sangat besar sehingga hampir menutupi kota utama dan hutan pinggiran kota serta pegunungan di dekatnya dengan radius ratusan mil. Jalan rahasia ini hampir melewati kota utama tempat istana berada, dan langsung menuju ke pegunungan dan hutan.
di Tenggara. Setelah keempat orang itu keluar, Qin Qingfeng berkata dengan gembira kepada Wang Ximin, "Terima kasih banyak, Nona Wang, atas bantuan Anda." Han Sanqian tersenyum dengan jijik, dia hanya melakukannya untuk dirinya sendiri. Jika tidak, apakah dia akan berbaik hati mengirim kita keluar? Setelah mengatakan itu, Han Sanqian melirik Wang Ximin dan berkata, "Kita telah mencapai kesepakatan, ucapkan selamat tinggal." "Selamat tinggal, tidak, jangan pernah bertemu denganmu lagi." "Tuan, ayo berangkat." Han Sanqian berbalik dan berkata. Qin Qingfeng mengangguk, dan setelah dia dan Xiao Tao mengucapkan selamat tinggal pada Wang Ximin satu persatu, Qin Qingfeng melihat ke bintang-bintang dan menunjuk ke timur, "Ayo pergi ke sana." Ketiga master dan magang memanfaatkan cahaya bulan dan diam-diam menuju pegunungan di sebelah timur kota. Saat langit agak cerah, mereka bertiga akhirnya melewati duri di sepanjang jalan dan mencapai pegunungan di sebelah timur kota. "Tuan, tidak ada jalan di depan. Apakah Anda yakin berada di posisi yang benar?" Han Sanqian melirik pegunungan yang terus-menerus di ujung. Dia bahkan tidak bisa melihat kepalanya. Dia tidak tahu seberapa besar kota danau itu. Berdasarkan perasaannya, kota Tianhu sama besarnya dengan setengah provinsi di bumi. Ada gunung di sebelah timur kota, air di utara, air hitam, puncak gunung yang tertutup salju, daun-daun berguguran kembali ke akarnya. "Saya selalu ingat kata-kata ini, arah kita tidak akan salah." Qin Li Qingfeng berkata dengan tegas. Melihat ke timur, mata Qin Qingfeng bersinar karena kesedihan. Han Sanqian mengangguk, lalu berbalik dan berjalan beberapa langkah, berjalan ke arah Wang Ximin, dan mengerutkan kening, "Nona Wang, Anda telah berjalan bersama kami selama beberapa mil dari pintu keluar rumah Anda, inilah waktunya Anda pergi." Wang Ximin tampak canggung dan berkata dengan tegas, "Siapa? Siapa yang mengikutimu? Kota Tianhu bukan rumahmu. Selain itu, aku harus mengantarmu pergi. Kalau tidak, apa yang akan aku lakukan jika kamu kembali di tengah jalan?" Kemudian, Wang Ximin mengerutkan kening dan bergumam dalam hatinya, "Sudah hampir waktunya, ayam yang sakit ini harus tertular virus." Dia ingat ada sejenis obat di dalam tungku alkimia, yang akan membuat orang sangat gatal setelah memakannya. Dia tidak tahu seperti apa pil itu, jadi dia mengambilnya secara acak, tapi dia yakin itu pasti ada obat semacam itu di dalamnya. Menurut waktu, Han Sanqian seharusnya diracun. Han Sanqian memandang Wang Ximin tanpa berkata-kata saat ini. Dia benar-benar anak yang sulit. Tepat ketika dia hendak berbicara, Han Sanqian tiba-tiba merasakan gelombang panas mengalir ke seluruh tubuhnya. Sebelum dia sempat bereaksi, gelombang panas langsung menuju ke tubuhnya. Otak. Dalam sekejap, Han Sanqian tersandung ke tanah, seluruh tubuhnya berubah merah, seperti besi panas membara. Melihat Han Sanqian diracun, bibir Wang Ximin menunjukkan ekspresi mengejek, "Dasar ayam sialan, jika kamu menyinggung perasaanku, tunggu saja sampai kamu mati karena gatal." Melihat Han Sanqian tiba-tiba jatuh ke tanah, Qin Qingfeng dan Xiao Tao bergegas dengan cemas, mencoba membantu Han Sanqian berdiri. Namun, begitu mereka menyentuh Han Sanqian, mereka langsung terbakar dan tidak bisa menahan diri untuk menghentikan tangan mereka. Han Sanqian seperti nyala api dan suhunya sangat tinggi. Bab 1766. Ini. Qin Qingfeng memandang Han Sanqian dengan tidak percaya, dan kemudian pada Wang Ximin yang sangat bangga. "Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Ada racun yang sangat gatal di dalam ramuan itu. Itu akan hilang dengan sendirinya setelah 3 jam. Yah, aku sudah cukup melihat kegembiraannya. Kamu adalah ayam yang sakit. Di dalam kamu kata-kata kami tidak akan pernah bertemu denganmu lagi." Tidak bertemu. Setelah mengatakan itu, Wang Ximin melompat-lompat dengan gembira dan berlari ke arah lain. Setelah menggoda Han Sanqian, dia akhirnya melarikan diri dan tiba waktunya untuk berkeliling dan bersenang-senang. Ah. Pada saat ini, Han Sanqian tiba-tiba berdiri, berteriak kesakitan dan kegilaan. Kemudian, dia melompat langsung ke sungai di sebelahnya. Dengan suara gemericik air, Wang Ximin menoleh ke belakang pada saat ini, di sungai, saat Han Sanqian jatuh,
seluruh sungai tiba-tiba berdeguk, dan kepulan asap perlahan membubung. Seluruh sungai mendidih. Wang Ximin sangat ketakutan hingga dia tertegun dan tidak bergerak. Bagaimana? Nona Ximin, apa yang kamu beri makan pada Han Sanqian? Qin Qingfeng sangat cemas sehingga dia akan pergi ke sungai untuk menyelamatkan Han Sanqian. Ah! Han Sanqian tiba-tiba berdiri dari air, melambaikan tangannya dan berteriak kesakitan. Ledakan. Sungai besar itu meledak dalam sekejap, dan separuh air sungai diledakkan dengan pancaran air yang tak terhitung jumlahnya. Aku hanya baru saja memberinya racun yang gatal. Wang Ximin sangat panik hingga dia bingung. Saat ini, Wang Dong sudah bangun. Pagi-pagi sekali, bawahannya memberitahunya bahwa Han Sanqian pergi ke kamar wanita tadi malam dan keluar sepanjang malam. Pasti badai menghabiskan waktu bersama di Wuxian. Wang Dong sangat senang. Selama Han Sanqian menjadi menantu keluarga Wang, dia dapat menggunakan kekuatan keluarga Wang untuk membantu Han Sanqian dan membiarkan Han Sanqian memimpin keluarga Wang untuk mendominasi dunia di dunia. Masa depan. Memikirkan hal itu, Wang Dong merasa bersemangat. Merupakan suatu berkah bahwa saya telah melahirkan seorang putri yang cantik. Meskipun dia agak nakal dan keras kepala, mereka yang bisa merayu menantu yang baik semuanya adalah putri yang baik. Wang Dong secara pribadi memerintahkan dapur untuk menyiapkan bubur teratai salju terbaik, dengan tujuan untuk mengisi kembali energi putrinya dari pertempuran tadi malam. Namun, setelah lama mengetuk pintu, tidak ada pergerakan di ruang belakang. Mungkinkah meskipun Han Sanqian terlihat sangat sakit, dia menjadi bersemangat saat bermain dengan mereka, sehingga mereka berdua terlalu lelah dan tidak belum bangun? Memikirkan hal ini, Wang Dong tidak terburu-buru. Dia hanya menunggu di pintu dengan 2 mangkuk bubur teratai salju. Namun semakin lama dia menunggu, semakin Wang Dong menyadari ada yang tidak beres. Ruangan ini terlalu sunyi. Tidak peduli bagaimanapun caranya capek dia, setidaknya pasti ada suara nafasnya kan? Dengan hati yang menegang, Wang Dong bergegas masuk ke kamar. Ketika dia melihat tidak ada seorang pun di ruangan itu, Wang Dong diam-diam berteriak dan bergegas ke kamar tamu. Ketika dia melihat Han Sanqian dan yang lainnya, tidak ada orang di dalamnya. Ruangan ketika dia bertemu langsung, wajah Wang Dong penuh firasat. Sialan! Wang Dong mengutuk dengan marah dan bergegas ke ruang alkimia secepat yang dia bisa. Ia tahu bahwa Wang Ximin seringkali suka keluar dari jalan rahasia itu, tidak hanya sekali atau 2 kali sejak ia masih kecil. Ketika dia sampai di ruang alkimia dan melihat mekanisme ruang rahasia terbuka ringan, Wang Dong tampak kalah, jelas dia sudah menebak apa yang terjadi. Tapi yang paling membuatnya kesal adalah ketika matanya secara tidak sengaja melirik ke lemari obat. Melihat laci obat yang terbuka, Wang Dong bergegas dengan panik. Ketika dia melihat ke laci, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi bingung. Hilang, ambil laci obat, dan terjatuh ke tanah. Pil emas 5 elemenku, aku. Pil emas 5 elemenku? Mata Wang Dong kosong, seolah-olah sesuatu yang menggemparkan telah terjadi. Jika dia begitu senang lepas landas ketika dia mendengar bahwa Han Sanqian menghabiskan waktu bersama putrinya di Wuxian di pagi hari, maka sekarang, dia sangat kecewa karena dia langsung membenamkan ribuan meter ke dalam tanah, menggali jenis yang bahkan tidak bisa digali. Wang Dong membutuhkan lebih dari 30 tahun dan setengah dari properti keluarga Wang untuk mengumpulkan semua bahan langka di dunia. Setelah 3 tahun pemurnian, dia akhirnya mengolahnya kemarin pagi. 5 elemen ramuan emas. Karena pil emas 5 elemen terlalu manjur, kemarin sore, dia pergi keluar kota untuk mencari ahlinya dan menghabiskan banyak uang untuk membeli rumput lembut hitam, rumput yin yang dapat menekan potensi pil emas 5 elemen. Dengan obat herbal ini, ia dapat menelan ramuan emas dan dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasinya sehingga ia dapat bersinar di pertemuan para pahlawan sebulan kemudian dan membawa kehormatan yang lebih besar bagi keluarga Wang. Tetapi ramuan obat baru saja kembali, tetapi setelah menerima tamu, ramuannya hilang. Wang Dong hampir menangis tetapi tidak menangis, dia setengah bersandar di pavilion obat, merasa lemah. Hilang, menantu laki-laki hilang, obat mujarab hilang, semuanya hilang. Wang Dong mengetuk dengan lemah laci obat di tangannya, hampir diam sambil menangis.
Tapi saat dia sedang menangis, dia tiba-tiba membeku, wajahnya penuh kecemasan. Sial, bukan? Kemudian, dia berdiri dengan tergesa-gesa dan mengobrak-abrik laci di sebelahnya. Ketika dia melihat laci itu masih kosong, Wang Dong terkejut dan tertegun. Bab 1767. Kamu bahkan mencuri pil racun ganda naga dan Phoenix milikku? Wang Dong bergumam pada dirinya sendiri dengan hampa. Itu racun paling beracun di dunia. Ambil saja ramuan emasnya. Apa gunanya mencuri benda ini? Tiba-tiba, Wang Dong berteriak dengan marah ke arah pintu masuk jalan rahasia. Kamu pasti mati, bahkan untuk hal ini, dan kamu mencuri 1 sen dariku? Saat ini, di pegunungan di sebelah timur kota, Han Sanqian seperti orang gila, mengaum dan melompat dengan liar di seluruh sungai. Seluruh sungai hampir mendidih dimanapun mereka bisa melihatnya dengan mata telanjang. Semua makhluk di sungai itu mati, dan bahkan mengeluarkan sedikit bau daging, dan sungai di kedua sisi tanggul, segala jenis bunga, tanaman dan pohon dibakar hingga menjadi abu. Qin Qingfeng dan Wang Ximin melihat pemandangan di depan mereka dan sangat ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Mata Wang Ximin berkaca-kaca, dia sangat cemas hingga dia merasa sangat bersalah. Meskipun dia nakal dan keras kepala, dia bukanlah tipe wanita muda yang tidak peduli dengan kehidupan manusia. Sebaliknya, Wang Ximin baik hati dan senang membantu beberapa warga sipil di kota Tianhu. Bagi Han Sanqian, dia hanya ingin menggodanya, dan dia tidak pernah berpikir untuk membuat Han Sanqian seperti ini. Melihat Han Sanqian seperti ini saat ini, dia sangat menyalahkan dirinya sendiri. Jika bukan karena lelucon sesaatnya, bagaimana dia bisa menyebabkan bencana seperti itu? Setelah ragu-ragu sejenak, Wang Ximin bergegas menuju Han Sanqian untuk menyelamatkannya. Qin Qingfeng dengan cepat menariknya kembali dan berkata dengan mendesak, "Nona Wang, berbahaya di sana, jangan pergi ke sana." Wang Ximin hendak meronta, namun saat ini, Han Sanqian tiba-tiba jatuh ke air seperti bola karet kempes. Wang Ximin merasa cemas, melepaskan diri dari penyumbatan Qin Qingfeng, dengan cepat bergegas ke sungai, dan mulai mencari-cari tempat jatuhnya Han Sanqian. Segera, dia menyentuh lengan Han Sanqian di dalam air, dan kemudian membawanya ke pantai dengan seluruh kekuatannya. Saat ini, seluruh kemerahan di sekitar tubuh Han Sanqian telah hilang, berubah menjadi arang hitam seperti terbakar. Cara Wang Ximin menyeretnya ke pantai terlumuri arang di tubuhnya, dan tangan Wang Ximin bahkan lebih. Tangannya penuh warna hitam. Wang Ximin tiba-tiba panik, bagaimana dia bisa melakukan ini? Qin Qingfeng menggelengkan kepalanya, lalu dengan lembut meletakkan tangannya di hidung Han Sanqian dengan ekspresi serius. Kamu masih bernafas. Tapi, Nona Wang, apakah kamu yakin itu benar-benar hanya racun gatal yang kamu berikan pada Sanqian? Setelah mengatakan itu, Qin Qingfeng menggosok lengan Han Sanqian dengan keras. Warna hitamnya terhapus, memperlihatkan lengan Han Sanqian, tetapi lengan itu memar. Dia diracuni, kata Qin Qingfeng dingin. Beracun. Wang Ximin terkejut. Ada berbagai macam ramuan di ruang alkimia. Mungkinkah ketika dia mengambilnya secara acak, dia secara tidak sengaja mencampurkan racun ke dalamnya? Memikirkan hal ini, Wang Ximin berdiri dengan panik dan mulai berjalan pulang dengan Han Sanqian di punggungnya. Tidak perlu, Nona Wang, dia telah diracuni sampai ke intinya dan tidak bisa hidup lebih dari setengah jam. Qin Qingfeng memegang tangannya dan menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar kata-kata Qin Qingfeng, Wang Ximin membeku di tanah. Apakah ini berarti dia meracuni Han Sanqian? Meskipun dia tidak tahan dengan pria sakit ini, dia tidak mau membunuhnya. Tuan Qin, tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan Tuan Muda Han. Mengetahui bahwa Han Sanqian tidak akan bertahan selama setengah jam, Xiao Tao berkata dengan cemas saat ini. Wang Ximin juga memandang Qin Qingfeng dengan penuh harap. Qin Qingfeng menggelengkan kepalanya dengan susah payah, saya telah berkeliling dunia selama beberapa dekade dan belum pernah mendengar atau melihat racun ini. Setelah mengatakan itu, dia menatap Han Sanqian dengan sedih dan merasa sedikit sedih. Atas nasib buruk muridnya. Baru saja keluar dari bahaya, dia sekali lagi memasuki gerbang neraka. Tidak mungkin, aku membunuh seseorang,
Aku membunuh seseorang? Wang Ximin benar-benar panik dan kehilangan akal. Dia berkata pada dirinya sendiri, wajahnya penuh penyesalan dan ketakutan. Meskipun dia sudah lama berlatih, hal yang paling bisa dia lakukan adalah memperjuangkan ketidakadilan beberapa orang di kota Tianhu, tapi dia tidak pernah melakukan hal seperti membunuh seseorang, apalagi membunuh orang yang tidak bersalah seperti Han Sanqian. Setelah beberapa saat, Wang Ximin tiba-tiba bangkit, menarik Han Sanqian dan mengguncangnya dengan putus asa, air mata penyesalan di matanya terus mengalir. Han Sanqian, bangun, bangun, kamu tidak ingin mati, masalahnya, aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan melawanmu di masa depan, oke. Qin Feng berdiri dengan tergesa-gesa untuk menghentikan gerakan bersemangat Wang Ximin, tetapi pada saat ini, Han Sanqian tiba-tiba terbatuk dan perlahan membuka matanya, jika kamu menggoyangnya lagi, aku akan benar-benar mati. Mendengar Han Sanqian tiba-tiba berbicara, Wang Ximin tertegun sejenak dan sangat gembira. Qin Feng dan Xiao Tao juga datang dengan cepat. Tuan, bantu saya menemukan tempat yang aman. Jangan biarkan Tuan Wang menyusul. Saya merasa sangat aneh di tubuh saya sekarang. Saya ingin memasuki konsentrasi, kata Han Sanqian lemah. Qin Feng mengangguk dan baru saja berdiri, tetapi Wang Ximin di ujung sana sudah mengertakkan gigi dan menggendong Han Sanqian di punggungnya. Qin Feng tertegun sejenak, lalu bangkit dan berjalan ke depan, menuju pegunungan yang bergulir. Bab 1768. Setelah mencari jauh ke dalam pegunungan, mereka berempat menemukan sebuah gua dan berhenti sementara. Qin Feng kembali menutupi jejak keberadaannya agar tidak dikejar oleh keluarga Wang. Di dalam gua, setelah Wang Ximin menurunkan Han Sanqian segera duduk di tempat dan memasuki meditasi. Tubuh Han Sanqian berada dalam kekacauan yang tidak normal, dan organ dalamnya digigit secara gila-gilaan. Rasa sakit yang menyayat hati ini membuatnya sangat tidak nyaman, seolah-olah ada banyak kucing lapar yang tak terhitung jumlahnya yang terkurung di dalam tubuhnya tanpa makan dalam waktu yang lama. Tetapi pada saat yang sama, ada kekuatan yang sangat panas mengalir dengan liar di dalam tubuhnya. Kekuatan panas ini, seperti banteng, merajalela, dan tubuh Han Sanqian yang sudah lemah hampir terguncang karenanya. Jika hati naga tidak terpelihara di dalam tubuhnya, Han Sanqian percaya bahwa dia hampir tidak akan mampu menahan benturan acaknya, dan kemudian meledak dan mati. Kalau dipikir-pikir, aku benar-benar sengsara. Tubuh emasku yang baru terkondensasi telah meledak sebelumnya, dan sekarang tubuhku hampir meledak. Kali ini, di dalam dan di luar, aku hampir mati. Han Sanqian mencoba mengendalikan kekuatan ini, tetapi tidak ada energi di tubuhnya dan tidak berguna. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah menggunakan jantung naga untuk menyerap energi dan menstabilkan tubuhnya. Namun kemajuan Han Sanqian tidak mulus, karena racunnya juga menyerang dengan ganas saat ini, yang membuat tubuh yang sudah dalam masalah semakin tak tertahankan. Jika ini terus berlanjut, Han Sanqian yakin dia akan diracuni sampai mati oleh racun ini, atau dia akan langsung diledakkan oleh kekuatan ini. Satu-satunya cara terbaik adalah menggunakan kekuatan ini untuk menekan toksisitas, ini adalah cara terbaik. Namun Han Sanqian tidak memilih untuk melakukan ini. Dia diracuni sangat dalam. Jika dia menggunakan kekuatan ini untuk menekan racun, Han Sanqian tidak tahu apa akibatnya. Selain itu, dia tidak ingin menyia-nyiakan energi besar yang tiba-tiba di tubuhnya. Hanya orang dewasa yang membuat pilihan, Han Sanqian menginginkan semuanya. Yang diinginkan Han Sanqian adalah langkah putus asa. Racun harus keluar secara alami dari tubuh, tetapi juga menggunakan energi ini untuk kepentingannya sendiri. Meski sangat rakus, Han Sanqian kini menjadi orang yang sangat rakus akan energi. Dia benar-benar perlu meningkatkan kekuatannya dan pergi menemui Su Yingxia. Bahkan jika itu melibatkan mempertaruhkan nyawanya, Han Sanqian tidak akan pernah cemberut. Han Sanqian langsung mengarahkan energinya secara perlahan ke Dantian, lalu menggunakan energi yang disediakan oleh hati naga untuk mengontrol kekuatan dan membiarkannya tetap di sana sebanyak mungkin. Setelah upaya dan kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, Han Sanqian akhirnya mulai dapat mengendalikannya. Tetapi ketika Han Sanqian hendak melanjutkan usahanya, dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, dan napasnya tiba-tiba berhenti, dan kemudian seluruh orang itu
segera kehilangan kesadaran dan terjatuh. Runtuhnya Han Sanqian berlangsung selama 7 hari. Ketika dia membuka matanya lagi, hal pertama yang dicium Han Sanqian adalah semburan wangi. Saat dia menunduk, dia melihat gaun merah di tubuhnya. Tak jauh dari situ, Wang Ximin mengenakan gaun putih polos, dengan tangannya terbungkus erat dia memeluk dirinya sendiri erat-erat berjongkok di sudut dan meringkuk. Melihat wajahnya yang pucat, Han Sanqian tahu bahwa dia telah memberikan pakaiannya kepadanya, tetapi dia menahan hawa dingin sendirian. Han Sanqian mencoba bangkit dan mengembalikan pakaian itu padanya. Begitu dia bangun, Wang Ximin terkejut. Melihat Han Sanqian sudah bangun, Wang Ximin bergegas menghampiri Han Sanqian dengan gembira. Apakah kamu sudah bangun? Bagaimana kabarmu? Apakah kamu lapar? Apakah kamu ingin makan sesuatu? Apakah kamu ingin minum air? Han Sanqian melihat pakaiannya dan menggelengkan kepalanya. Pakai bajumu, jangan masuk angin. Meskipun bibir Wang Ximin memutih karena kedinginan, dia tetap menggelengkan kepalanya dengan tegas. Saya tidak membutuhkannya. Bagaimanapun, Anda adalah ayam yang sakit. Saya dalam keadaan sehat dan tidak membutuhkannya. Pada saat ini, Qin Qingfeng dan Xiao Tao juga kembali dengan setumpuk buah-buahan liar. Melihat Han Sanqian, mereka juga berlari dengan gembira. Qin Qingfeng bahkan menangis, Sanqian, kamu bangun. Kamu sudah aku benar-benar cemas selama 7 hari terakhir ini. Aku benar-benar takut kamu hanya. Han Sanqian mengerutkan kening, 7 hari? Saya tidak sadarkan diri selama 7 hari? Xiao Tao mengangguk putus asa, ya, dalam 7 hari terakhir, kamu berteriak panas dan dingin, dan kadang-kadang kamu bahkan memalsukan kematianmu, yang membuat kami takut setengah mati. Tapi untungnya, Nona Wang telah menjagamu dengan baik, mengenakan pakaianku sendiri saat cuaca dingin, mengenakan handuk basah saat cuaca panas, dan terus memberimu air setiap hari bahkan saat kamu berpura-pura mati. Mendengar perkataan Xiao Tao, Han Sanqian memandang Wang Ximin dengan heran. Dia benar-benar tidak menyangka wanita muda yang cerdik ini akan menjaganya seperti ini dalam 7 hari terakhir. Pantas saja pakaiannya ada padanya saat dia bangun. Melihat Han Sanqian menatapnya, Wang Ximin tampak sedikit malu. Dia menoleh ke satu sisi dan berkata dengan keras kepala, jangan berterima kasih padaku. Aku hanya tidak ingin menjadi seorang pembunuh. Kalau tidak, aku tidak akan peduli. Dari kamu. Han Sanqian tersenyum, mengetahui bahwa dia memiliki mulut yang keras dan hati yang lembut, jadi dia berhenti mengatakan apapun. Duduk dari tanah, Han Sanqian tersenyum lembut dan memandang Qin Qingfeng, Tuan, ayo berangkat. Tapi kamu baru saja bangun. Qin Qingfeng bingung. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, bercanda, ayo pergi. Qin Lifeng mengangguk. Ketika mereka berempat keluar dari gua lagi, bagian luar gua sudah tertutup warna putih. Selama 7 hari Han Sanqian tidak sadarkan diri, suhu di kota Tianhu turun tajam, dan salju lebat turun. Qin Qingfeng memiliki reputasi untuk melihat ke depan, jadi dia datang lebih awal. Kemudian mereka membersihkan jejak beberapa orang. Salju tebal sebenarnya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi 3.000 orang Han. Bukan karena keluarga Wang tidak mengirim orang untuk mencari di timur kota, tetapi ketika mereka berada di luar, mereka tidak melihat jejak di salju, jadi mereka menghentikan pencarian di sini. Sebelum berangkat, Han Sanqian memandang Qin Qingfeng dan bertanya dengan suara rendah, bisakah kita melepaskannya? Gunung itu terhalang oleh salju tebal, kemana kamu ingin dia pergi? Qin Qingfeng menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia adalah putra seorang teman lama, jadi bagaimana Qin Qingfeng bisa meninggalkan Qin Ximin dalam bahaya? Han Sanqian memikirkannya dan setuju, dan memulai perjalanan ke pegunungan lagi. Menurut ingatan Qin Qingfeng, cara terbaik untuk menemukan peninggalan suku Pangu adalah dengan melewati sungai yang sebelumnya dilompati Han Sanqian dan mengikuti arus sampai ke atas. Ada sekte yang kompleks di pegunungan, dan ada labirin. Di banyak tempat mengikuti arus ini adalah cara yang paling kecil kemungkinannya untuk tersesat. Setelah melakukan perjalanan selama sekitar 3 hari, Han Sanqian dan yang lainnya mendaki beberapa gunung ketika mereka tiba-tiba melihat celah yang sangat tersembunyi di antara rumput liar yang ditumbuhi rumput di dasar 2 gunung di depan, dan secercah cahaya datang dari sana.
yang teratas, Puncak Pangu, 3000, kita di sini, kita di sini. Qin King Feng kehilangan kelelahannya dan melihat ke sana dengan kegembiraan dan kerumitan. Bab 1769. Mendengar ini, Han Sanqian bergegas mendekat, melewati celah antara dua gunung, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Kalau dilihat, ini cekungan besar, naik turun, ada sawah bertingkat, kicauan burung, bunga harum, dan di dasar pegunungan sekitarnya terdapat desa kuno di sana. Itu desa Pangu, 3000. Itu desa Pangu. Qin King Feng mengikuti dari dekat, menunjuk ke desa dan berteriak dengan penuh semangat. Desa Pangu. Akhirnya sampai di sini. Han Sanqian sangat bersemangat sehingga dia berjalan menuruni teras. Xiao Tao adalah orang terakhir yang keluar dari celah gunung. Entah kenapa, ketika dia sampai di gerbang gunung, dia selalu merasa bahwa tempat ini sangat familiar. Tapi, sepertinya tidak dapat mengingat apapun. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melangkah ke celah itu dengan ekspresi yang rumit. Ketika dia melihat desa di tengah cekungan, sebuah gambaran tiba-tiba terlintas di benaknya. Di bawah pohon bunga persik berjatuhan. Seorang gadis kecil meraih bunga persik yang jatuh dengan tangannya di udara dan tertawa terbahak-bahak. Dengan senang hati, Qin Simin menepuk pundaknya. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Mereka semua sudah jatuh. Xiao Tao berteriak dan mengikuti Qin Simin menuruni gunung. Mereka berempat dengan cepat sampai di bawah cekungan. Di depan desa, sebuah gapura besar berdiri di sana dengan 3 karakter Desa Wuyu tertulis di atasnya. Namun, mereka berempat tidak mengetahui bahwa ketika mereka melewati gapura ini, mereka juga melewati celah yang tidak terlihat. Berjalan ke dalam desa, ada sedikit keributan orang, dan setelah berjalan sekitar 100 meter lebih jauh, ketika saya berbelok ke jalan pertama di desa tersebut, berbagai pedagang berteriak di kedua sisi jalan, dan pejalan kaki saling bergesekan. Demi satu, terlihat sangat tidak nyaman. Pemandangan yang hidup. Jual melon, gigitlah melon Zuixian yang masih segar, saya jamin sisa rasanya akan tiada habisnya. Ikan sedang dijual, ikan spiritual segar. Baozi, roti yang baru dipanggang. Ada teriakan dan teriakan di mana-mana, dan keempat orang itu berkerumun di jalan raya, membuatnya sangat ramai. Sepertinya tempat ini cukup ramai. Wang Ximin tersenyum, dan dengan santai pergi ke kios buah terdekat untuk mengambil 4 melon primabuk, dan setelah membayar uang, dia memberikan 1 kepada setiap orang. Han Sanqian menggigitnya, melonnya manis dan berair, manis dan lezat. Qin King Feng mengerutkan kening. 3 tahun lalu, dia dan temannya jelas-jelas membantai seluruh desa dengan darah. Mengapa desa ini masih ramai dengan aktivitas sekarang? Tuan, apa yang kamu pikirkan? Han Sanqian bertanya sambil makan melon. Qin King Feng tersenyum kaku, oh, bukan apa-apa, hanya saja. Han Sanqian tahu mengapa Qin King Feng seperti ini dan tersenyum. Dalam 3 tahun, tempat ini telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Setidaknya, dosamu tidak terlalu serius. Kamu seharusnya bahagia. Qin King Feng mengangguk. Apa yang dikatakan Han Sanqian masuk akal dan tersenyum. Ya, kamu benar, aku seharusnya bahagia. Ngomong-ngomong, kamu baru saja bangun dan telah melakukan perjalanan jauh. Ada sebuah kedai di depan dari kamu. Ayo makan dulu. Makan sesuatu dan istirahat. Han Sanqian mengangguk, mengajak mereka bertiga, bangkit dan berjalan menuju sebuah penginapan yang jauh di jalan raya. Penginapan Silai. Han Sanqian melirik plakat di depan penginapan, tersenyum dan berjalan ke dalam penginapan. Hei, 4 tamu, silakan masuk. Pelayan menyambutnya dengan hormat, lalu mengibaskan handuk keringat di bahunya dan berteriak keras ke dalam, kami punya tamu, kalian berempat. Kemudian, dia dengan terampil memimpin keempat orang itu ke sebuah meja kosong di toko, menyeka handuk keringat di atas meja, dan menunjukkan senyuman ramah, 4 orang, kamu ingin makan apa? Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya sedikit, dan Han Sanqian melihat sekeliling. Tidak jauh dari sana ada sebuah lengkungan dengan lusinan tanda tergantung di atasnya, dan nama-nama hidangan tertulis di tanda itu. Bawakan aku semua barang terbaik di tokomu. Sebelum Han Sanqian dapat berbicara,
Wang Ximin di samping berteriak kasar. Pelayan itu tertegun, semuanya. Wang Ximin langsung meletakkan benda berbentuk kristal ungu seukuran kepalan tangan di atas meja. Kenapa? Kamu takut aku tidak mampu membayar? Pelayan itu menggaruk kepalanya, tersenyum, dan berteriak ke dapur, "Empat tamu terhormat, silakan datang dengan set lengkap." Mendengar teriakan sang pramusaji, para tamu di meja lain di kedai itu tak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Tentu saja, tindakan kemurahan hati Wang Ximin mengejutkan banyak orang. Bagaimanapun, apa yang dia pesan adalah yang terbaik di Xilai Inn. Wang Ximin tidak merasa malu, tapi sangat bangga. Saat melihat Han Sanqian menatapnya, dia menjadi semakin sombong. Beberapa saat kemudian, anak itu berlari membawa nampan berisi sayuran. Setelah meletakkan piring di atas meja, pelayan tersenyum, "Teman-teman, tolong gunakan perlahan." Ya, sepertinya mereka tidak terlihat seperti orang dari desa kami. Han Sanqian tersenyum, "Adik, kamu cukup pandai menilai orang. Kami memang bukan dari desa ini." Pelayan itu terkekeh, "Saya menerima banyak tamu setiap hari, jadi tentu saja saya bertemu banyak orang. Sekilas kita bisa tahu apakah mereka penduduk setempat." Han Sanqian tersenyum dan berkata, "Bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu?" Bab 1770. Pelayan itu terkekeh, dan Han Sanqian melirik ke arah Qin Qingfeng. Qin Qingfeng mengeluarkan batu kecubung seukuran boger, dan pelayan itu tiba-tiba merasa sangat malu di wajahnya. Pada saat ini, Wang Ximin tiba-tiba memukul batu kecubung seukuran kepalan tangan tepat di atas meja. "Bagaimana sekarang?" Pelayan tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi Wang Ximin langsung menamparkan kristal ungu itu. Pelayan memandang Han Sanqian dengan bijaksana dan berkata, "Tuan, silakan bertanya." Han Sanqian menunjuk Xiao Tao di sebelahnya, "Saya ingin bertanya, apakah Anda mengenalnya?" Pelayan mengikuti tangannya dan memandang Xiao Tao, melihatnya lama sekali, dan tersenyum, "Gadis ini sangat cantik, tapi saya tidak mengenalnya." Hati Han Sanqian sedikit tenggelam, "Apakah kamu tidak mengenalnya? Dia seharusnya berasal dari desamu. Kamu benar-benar tidak mengenalnya?" Pelayan itu memandang Xiao Tao lagi dan menggelengkan kepalanya, "Tuan, saya benar-benar tidak mengenalnya. Tidak ada orang seperti itu di desa Wuyu kami." Kata-kata ini membuat Han Sanqian mengerutkan kening. Mungkinkah Xiao Tao bukan dari sini? Seharusnya tidak demikian. Xiao Tao adalah keturunan Pangu, dan desa ini adalah satu-satunya desa yang dikenal di cabang Pangu. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Xiao Tao? Mungkinkah Xiao Tao berasal dari cabang lain? Mungkinkah itu sebuah kesalahan? Tapi ini tidak mungkin. Qin Qingfeng mengatakan bahwa ketika seluruh suku Pangu dibantai, hanya sekelompok anggota suku Pangu yang keluar yang selamat dari pembantaian tersebut. Mereka kemudian berimigrasi ke sini dan hidup mengasingkan diri dengan tenang. Han Sanqian menatap adiknya dengan tenang dan melihat ada tanda kapak Pangu di lengannya seperti Xiao Tao, namun dibandingkan dengan Xiao Tao, tanda di lengannya sangat ringan dan kecil. "Adik, apakah namamu Cheng Niu?" Tepat ketika Han Sanqian tidak percaya dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, Xiao Tao di samping tiba-tiba angkat bicara. Han Sanqian dengan cepat menatap pelayan itu. Pelayan itu tertegun. Setelah tertegun sejenak, dia menatap Xiao Tao dengan tidak percaya. "Tamuku, bagaimana kamu tahu nama asliku?" Mendengar konfirmasi pelayan, Han Sanqian semakin mengernyit. Apa yang terjadi? Pelayannya tidak kenal Xiao Tao, tapi Xiao Tao kenal pelayannya. Melihat semua orang memandangnya dengan aneh, Xiao Tao menggelengkan kepalanya dengan panik. Aku tidak tahu apa yang terjadi, aku hanya..." Tiba-tiba teringat dalam pikiranku, dia namaku Cheng Niu. Pelayan juga mengerutkan kening saat ini. Dia tidak akan terkejut jika seseorang memanggilnya Xiao Niuzi ketika dia berada di penginapan, tapi dia bisa menghitung dengan satu jari berapa banyak orang yang memanggilnya Cheng Niu. Kebanyakan orang dalam profesinya menggunakan gelar, kecuali mereka adalah kenalan, mereka tidak akan pernah tahu nama aslinya. Tapi dia benar-benar tidak mengenal Xiao Tao. Dia mengingat semua kenangan di benaknya, tapi dia tidak ingat bahwa dia pernah bertemu Xiao Tao. Han Sanqian tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Saat ini, Qin Qingfeng tersenyum dan berkata kepada pelayan, "Oke, pelayan, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Sudah waktunya kita makan." Meskipun saudara laki-laki kedua setuju, dia berbalik setelah mengambil 3 langkah dan mengerutkan kening, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Setelah memecat saudara laki-laki kedua, Qin Qingfeng berkata, "Jika saya terus bertanya, saya tidak akan bisa mengetahui alasannya. Saya kira Xiao Tao pasti tiba-tiba teringat sesuatu, tapi itu hanya sepihak. Adapun pelayan kedua, mungkin dia tidak mengenal Xiao Tao. Tidak, ada banyak hal di dunia ini di mana kamu mengingatnya dan dia tidak mengingatmu. Ayo makan dulu, ini sudah larut. Besok kita akan menemui kepala desa di sini dan bertanya." Han Sanqian memikirkannya dan merasa itu masuk akal, jadi dia berhenti memikirkan masalah ini. Usai makan malam, Han Sanqian meminta 4 kamar tamu kepada pelayan. Setelah itu, Han Sanqian langsung kembali ke rumah untuk berlatih. Wang Ximin tidak bisa duduk diam. Setelah makan malam, dia menyeret Xiao Tao keluar jalan-jalan. Bagi wanita muda ini, segala sesuatu di desa Wuyu sangat aneh namun sangat membuat penasaran. Namun, tidak lama setelah Han Sanqian memasuki kondisi kesurupan, dia tiba-tiba merasa bahwa lingkungan di sekitarnya sangat sunyi. Kesunyian seperti Han Sanqian sendirian di tempat yang sangat kosong. Han Sanqian merasakan hawa dingin di hatinya. Sial, bukankah itu gejala sisa dari keracunan? Setelah makan malam, dia sebenarnya bertanya secara spesifik kepada tuannya, tetapi tuannya tidak tahu alasannya. Dia hanya bisa berpikir bahwa dia baik-baik saja di permukaan. Namun, tuannya juga memberitahu Han Sanqian bahwa itu juga racun yang dia tanam sebelumnya. Tidak ada serangan di tubuhnya. Meskipun dia tidak mengetahui alasan spesifik mengapa tidak ada serangan, dia percaya bahwa Han Sanqian sangat beracun sehingga tidak mungkin untuk baik-baik saja setelah hanya 7 hari istirahat. Oleh karena itu, Han Sanqian juga merasa ada yang tidak beres dengan dirinya karena keracunan tersebut, karena ia juga telah melepaskan kesadaran spiritualnya, dan ketika kesadaran spiritualnya lewat, lingkungan sekitarnya masih sepi. Keheningan, bahkan keheningan seperti itu membuat orang merasa sedikit menakutkan. Tetapi pada saat ini, dia mendengar suara kecil Xiao Tao dan Wang Ximin, dan bahkan suara mereka naik ke atas dengan jelas. Han Sanqian mengerutkan kening dan sedikit rileks dari meditasinya. Saat ini, meski seluruh penginapan tidak berisik seperti sore hari, terdengar suara pelayan masih membersihkan meja dan kursi di lantai bawah. Ini membuat Han Sanqian bingung, apa yang terjadi?